Tuhan, jemaat Tuhan GKB yang ada di rumah Shalom. Dan bahkan bagi kita semua yang mendengarkan video ini, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan melanjutkan tema khotbah saya, yaitu tujuan Yesus menampakkan diri, bagian yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan buat kita semua Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu ya saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik sekali. Setelah murid-murid Yesus lock door, menutup pintu rapat-rapat karena takut akan dianiaya oleh orang Yahudi, karena takut ditangkap oleh Kaisar Romawi, maka mereka pun harus mempertahankan hidup mereka. Mereka harus makan dan minum. Oleh sebab itu mereka, dan ini oleh inisiatif dari Simon Petrus, dia berkata kepada teman-teman murid-murid yang lain, dia katakan, "Aku hendak menangkap ikan." Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Simon Petrus hendak menangkap ikan, dia cari semalaman, ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Enggak ada dapat hasil apa-apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini menarik juga ini. Tidak dapat apa-apa. Dan kini tiba saatnya Yesus juga menunjukkan bagaimana ia sungguh-sungguh memperhatikan para murid-muridnya. Kali ini Yesus bukan hanya memperhatikan bagian rohani, tetapi juga ternyata Yesus juga memperhatikan kehidupan para muridnya. Di ayat 5 dan 6 tadi dikatakan, Yesus berkata, "Tebarkan ke sebelah kanan." Mereka mau makan gak bisa Bapak Ibu. Mereka mau makan gak ada dapat apa-apa. Mereka sudah berusaha tidak dapat apa-apa. Tetapi ternyata Yesus memperhatikan para murid-murid. Dan Yesus berkata, "Tebarkan jalamu." Nah, ini menarik, ternyata ini juga ini merupakan suatu peristiwa yang sangat mirip dengan ketika Yesus memanggil Simon Petrus dan saudaranya pertama kali. Ketika Yesus memanggil Simon Petrus, maka dia juga berkata kepada Simon Petrus, "Aku mau pakai perahumu." Simon Petrus bilang, "Baik Guru." Dan kemudian setelah Yesus berkhotbah di atas perahu, maka Yesus berkata, "Tebarkan jalamu." Simon Petrus berkata apa? "Guru, setelah semalam-malaman kami menangkap ikan, menebarkan jala, namun tidak dapat juga Guru." Tapi Yesus berkata apa? "Tebarkan jalamu." Dan Simon Petrus berkata apa? "Karena engkau yang mengatakannya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Simon Petrus menebarkan jala ini, perhatikan baik teksnya, di sana Simon belum tahu bahwa itu Yesus. Itu menarik sekali. Mereka belum tahu. Nanti ayat yang ke-7 barulah, yaitu murid yang dikasihi. Kita tahu bersama bahwa murid yang dikasihi itu adalah Yohanes. Ayat yang ke-7 barulah. Dan itu pun dari murid yang dikasihi Yohanes itu, Yohanes berkata, "Itu Tuhan." Kenapa? Karena Yohanes cepat ingat akan peristiwa waktu mereka dipanggil pertama kali menjadi murid. Simon Petrus belum ngeh saudara. Belum ngeh sama sekali. Nah menariknya adalah Yesus menunjukkan bahwa dia hidup dengan momen atau situasi yang hampir mirip. Yaitu ketika murid-muridnya menangkap ikan. Apa tujuannya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Agar mereka cepat tahu, oh ini adalah Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa. Yesus memperhatikan murid-muridnya. Ketika mereka dalam keadaan sulit,
Ketika mereka dalam susah, Yesus datang melawat mereka dan memberikan kebutuhan mereka. Sebagaimana seorang gembala yang baik memperhatikan murid-muridnya. Sebagaimana biasanya para murid bersama Yesus itu berjalan bersama, melayani bersama, dan makan bersama. Dan Yesus pun menunjukkan itu lagi kepada para muridnya. Yesus tetap terus memantau para muridnya dan Yesus tetap memelihara para murid-muridnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam situasi yang sulit sekarang ini pun, sulit, saya katakan sulit, ya, ekonomi sulit, dan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia mengalami yang sulit. Pekerjaan, ekonomi, ya kan, keuangan, semuanya sulit Bapak Ibu. Semua terasa. Tapi yakin dan percayalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya Bapak Ibu. Tidak pernah sama sekali. Kita yakin dan percaya dalam situasi ini pun, dalam situasi corona ini pun, Yesus tetap datang dan menghampiri kita, mendatangi kita dan memperhatikan kita. Bahkan sekalipun hal jasmani sekalipun. Saya yakin dan percaya Yesus tidak hanya datang untuk memenuhi kebutuhan rohaniah kita, tetapi sempurna Dia datang juga memperhatikan kehidupan jasmani kita. Amin. Ya, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama Yesus datang memelihara dan memperhatikan kita semua. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa tujuan Yesus datang dan menampakkan dirinya lagi kepada murid? Mari kita baca di ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus datang dan ketika setelah melakukan mukjizat itu mereka mendapatkan begitu banyak ikan, maka akhirnya para murid-murid itu pun hilang keraguan akan Yesus. Amin. Sebelum-sebelumnya mereka masih ragu. Dan terakhir pun Thomas masih ragu. Tetapi ini kali peristiwa yang ketiga kali Yesus menampakkan diri ini, mereka tidak ragu lagi. Dan mereka melihat bagaimana benar-benar ini adalah Yesus Tuhan mereka. Dan sehingga mereka pun ketika Yesus mengadakan yang sama, mari makan bersama. Mereka lihat, iya ini Tuhan kita. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus datang menepis keraguan-raguan kita. Amin. Ya, Yesus datang agar kita semakin percaya, agar murid-murid semakin percaya bahwa benar Yesus bangkit dari kematian. Ini sangat penting Bapak Ibu, sehingga ini tidak boleh dianggap remeh. Yesus datang menampakkan diri selama 40 hari, bukanlah hal yang remeh. 40 hari. Sebelumnya saya juga katakan 40 hari. Kenapa bukan 1 hari, 2 hari, seminggu saja udah selesai. Tetapi 40 hari, ini berarti murid-murid membutuhkan lawatan dari Yesus. Agar mereka percaya sungguh-sungguh kebangkitan Yesus terjadi. 40 hari merupakan suatu pekerjaan yang terus-menerus dilakukan Yesus. Agar mereka percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Sebab iman kita adalah Yesus yang bukan hanya mati, tetapi Yesus juga adalah bangkit. Amin. Ya. Sebabnya hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Perhatikan, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Ini yang kedua. Menepis keraguan-raguan akan kebangkitan. Dan saya yakin dan percaya ketika kalau kita masih hari ini ragu akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baca kebenaran firman Tuhan ini dan buka hati kita agar kita sungguh-sungguh mengalami yang disebut kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu.
Yang ketiga, mari kita baca Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan ayatnya yang ke-15. Yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk mempercayakan mereka melayani Tuhan. Simon Petrus dipercayakan untuk apa? Menggembalakan murid-muridnya. Menggembalakan umat Tuhan, menggembalakan jemaat Tuhan. Dipercayakan untuk turut di dalam melayani. Meskipun nanti Yesus naik ke surga, tetapi Simon Petrus tetap, dan semua murid-muridnya harus tetap turut di dalam melayani Tuhan. Ada menarik sekali Bapak Ibu di sana. Di sana ketika pertama kali Yesus berkata kepada Simon, Simon, apakah engkau agape kepadaku? Simon berkata, Tuhan, engkau tahu bahwa aku pilih kepadamu. Kemudian Yesus berkata lagi ayat 16, Simon, apakah engkau agape kepadaku? Simon masih menjawab, engkau Tuhan, engkau tahu bahwa aku pilih. Yang ketiga kali, ini unik. Yang ketiga kalinya Yesus berkata, Simon, apakah engkau pilih kepadaku? Wow. Akhirnya Simon menjawab apa? Ya Tuhan, aku pilih kepadamu. Saya memperhatikan di sini saudara yang kasih Tuhan, bahwa Simon belum sungguh-sungguh sempurna di dalam pengenalannya akan Tuhan. Nanti ketika Roh Kudus dicurahkan, barulah pengenalan Simon Petrus itu penuh, luar biasa sekali saudara yang kasih Tuhan. Tapi menariknya, Simon tetap dipercayakan Tuhan Yesus untuk menggembalakan umat. Simon tetap dipercayakan untuk melayani. Dan di sana dikatakan, apakah engkau mengasihi aku? Ini menarik saudara yang kasih Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di dalam Markus 14 ayat 29 ya, Markus 14 ayat 29, Simon pernah sombong. Dia katakan apa? Guru, apabila orang lain lari dan meninggalkan engkau, maka aku tidak akan pernah sekali-sekali meninggalkan engkau. Nah, dia sombong. Dia sombong sekali. Tetapi ternyata Yesus ya ketika menampakkan diri ya, maka dia tantang lagi Simon. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Saya katakan di sini bahwa Simon sedang terus diperbaharui hatinya oleh Tuhan Yesus. Amin. Terus Tuhan baharui hatinya. Tuhan Yesus terus jamah hati Simon agar Simon benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka ketika Yesus naik ke surga nanti, maka tugas itu diberikan kepada para murid untuk mengasihi umat Tuhan, untuk melayani itu Tuhan. Dan kita semua pun hari ini, Yesus berkata kepada kita, apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Amin. Dan Yesus berkata kepada kita, mari layanilah seorang akan yang lain. Amin. Kita harus melayani Tuhan. Bukti dari kita melayani Tuhan adalah melayani sesama kita. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lewat siapa? Kepada sesama kita manusia. Dan ketika kita melayani Tuhan, maka itu adalah tandanya bahwa kita benar-benar menangkap visi yang berasal daripada Tuhan untuk meneruskan pelayanan Yesus yang ada di muka bumi ini. Dan kita yakin dan percaya Yesus tidak pernah meninggalkan kita di dalam melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap percaya dalam situasi sulit apapun masa kini. Perhatikan tadi, yang pertama, Yesus sang pemelihara kita. Yang kedua adalah kita harus tetap percaya akan Dia. Yang ketiga adalah kita harus melayani dan melakukan tugas yang diberikan kepada Dia. Amin. Terpujilah Tuhan, berikan